Bab 571 Akulah Tuhanmu. Adela duduk di dalam ruangan, yang berisi grand pianonya. Ia dengan mudah menekan tuts-tutsnya dengan sangat ahli, menghasilkan lagu yang terasa begitu muram. Ia telah menghabiskan banyak waktu selama beberapa bulan terakhir dalam kesendirian, merenungkan hal-hal yang menyebabkan Berengar menjadi begitu jauh darinya akhir-akhir ini. Ia akhirnya menyadari bahwa sifat salehnya telah menyebabkan suaminya menjauh darinya. Namun, bukan hanya kefanatikannya yang menciptakan keretakan antara dirinya dan Berengar, tetapi juga rasa superioritas moralnya yang luar biasa terhadap Berengar dan istri-istrinya yang lain, yang muncul karena statusnya sebagai Ratu Agung. Adela bukan lagi Ratu Agung. Ia kini memiliki gelar yang lebih tinggi, yaitu Permaisuri. Meskipun demikian, ia tak pernah merasa lebih rendah. Saat ini, dalam benaknya, perempuan muda itu merenungkan betapa rendahnya nilainya sebagai Ratu Agung Austria, terutama ketika ia membandingkan dirinya dengan istri-istri lain di sekitar Berengar. Ia bukanlah yang paling suportif secara emosional maupun yang paling berguna di antara para istri Berengar. Memang, ia telah memainkan peran penting dalam perkembangan budaya Austria, tetapi hanya sedikit manfaat nyata yang ia berikan bagi kerajaan suaminya, terutama jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Hal-hal ini menciptakan rasa putus asa saat ia memasang ekspresi muram sambil mengenang hubungan masa lalunya dengan pria yang dicintainya. Air mata menggenang di mata safir gadis itu saat ia memainkan kunci lagu yang ia ciptakan untuk meredakan depresinya yang semakin menjadi. Sepatah kata terucap dari bibirnya saat ia terpuruk dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Aku sungguh bodoh. Secara kebetulan, Berengar sedang berjalan menyusuri lorong-lorong dan tak sengaja mendengar alunan lagu yang dimainkan. Lagu itu sangat mirip dengan lagu yang pernah ia sukai dari kehidupan masa lalunya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyuarakan pikirannya dengan lantang saat ia berjalan mendekati asal-muasal musik indah itu. Memudar menjadi hitam. Ketika akhirnya ia memasuki ruangan tempat Adela duduk menangis, ia menatap kaget ke arah istri pertamanya, yang saat itu sedang berjuang keras mengendalikan kunci-kuncinya. Tanpa sepengetahuan Permaisuri Jerman, suaminya dengan cepat muncul di belakangnya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya dari belakang, memeluknya erat-erat. Tindakan ini benar-benar mengejutkan Adela, yang langsung menghentikan musiknya dan menatap pria yang telah mencengkeramnya dengan begitu intim. Ia terkejut melihat Berengar menatapnya dengan ekspresi menenangkan sambil memeluknya dari belakang. Sedemikian terkejutnya ia sampai mengungkapkan keraguannya dengan lantang. Berengar. Kaisar Jerman tersenyum getir sambil menganggukkan kepala, lalu menyeka air mata dari mata gadis itu. Secerca kekhawatiran terpancar dari iris safirnya saat ia menatap Permaisuri dengan ekspresi rumit. Ada apa? Kini, Adela tak mampu lagi menahan perasaan yang terpendam jauh di lubuk hatinya, dan ia segera memeluk suaminya sambil menangis histeris di balik tuniknya. Di sela isak tangisnya yang tak henti-hentinya, sebuah kalimat yang terucap dari bibir ranumnya. Berengar, maafkan aku. Pernyataan samar seperti itu langsung membuat hati Berengar mengeras karena salah paham. Berbagai situasi memalukan muncul di benaknya, membuatnya mencengkeram bahu wanita itu erat-erat dan menatap matanya dalam-dalam. Apa yang telah terjadi? Hal ini, tentu saja, justru bertolak belakang dengan keinginan Berengar dan membuat istrinya semakin menangis terseduh-seduh. Melihat kesalahannya, Kaisar Jerman hanya menjejalkan kepala gadis itu ke dadanya dan membelai rambut pirangnya untuk menenangkannya agar sadar. Akhirnya, Adela berhasil mengendalikan emosinya dan mengungkapkan pikirannya dengan jelas. Berengar, aku telah menjadi istri, ibu, dan permaisuri yang buruk. Aku mencoba memaksakan pandangan agamaku padamu dan akhirnya membuatmu langsung jatuh ke pelukan istri-istrimu yang lain, membuatku membencimu karenanya. Dengan begitu, aku telah gagal memberimu dukungan emosional yang kau butuhkan setelah pulang dari perang-perang yang mengerikan itu. Aku juga dengan bodohnya bersaing dengan istri-istrimu yang lain dalam hal-hal sepele, dan menciptakan perpecahan di antara anak-anakmu yang banyak. Belum cukup buruk, aku telah mengabaikan putra dan putri kita demi mencari pencerahan tentang cara memperbaiki pernikahan kita, padahal seharusnya aku hanya berbicara kepadamu tentang ketakutanku. Aku sungguh bodoh. Bisakah kau memaafkanku? Berengar mendesah berat sambil memeluk istri pertamanya, merenungkan beberapa tahun terakhir. Meskipun hubungan mereka selalu dirundung masalah, sebagian besar karena perselingkuhannya sendiri, hubungan itu tidak pernah seburuk sekarang. Selama beberapa waktu, ia benar-benar menghindari Adela sebisa mungkin dan tidak tidur dengannya selama berbulan-bulan. Sejujurnya, kepribadiannya yang tegang, rasa superioritas moral yang luar biasa, sifat picik dan cemburuannya, serta kecenderungannya untuk mengkhotbahkan tentang keutamaan-keutamaan kekristenan alih-alih berbincang secara langsung, adalah beberapa alasan mengapa ia begitu menjauh akhir-akhir ini. Jika ia ingin terus-menerus diceramahi tentang Alkitab, ia pasti sudah menikahi seorang biarawati. Jadi, jika ia ingin memaafkan gadis itu atas semua keraguannya, ia perlu memastikan bahwa gadis itu tidak akan kembali ke kebiasaan lamanya yang angkuh.
Setelah beberapa saat merenung, Berengar menenangkan diri sebelum menatap istrinya dengan satu-satunya matanya yang masih sehat. Adela, aku akan jujur. Rasa superioritas moralmu yang begitu besar terhadapku dan yang lainnya adalah hal yang serius. Jika kau ingin aku memaafkanmu dan menerimamu kembali, aku harus memastikan kau benar-benar merenungkan perilakumu dan akan berusaha keras untuk berubah menjadi lebih baik. Adela menyeka air matanya sambil terisak. Setelah beberapa detik, ia mengangguk sebelum meraih tangan Berengar dan memohon padanya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku hanya ingin kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan orang lain. Ketika Berengar mendengar ini, seringnya sadis muncul di wajahnya sebelum dia mengucapkan kata-kata yang akan selamanya mengubah dinamika hubungan mereka. Jika memang begitu, berjanjilah padaku bahwa mulai sekarang kau tidak akan mendahulukan agamamu di atasku, keluargaku, atau kekaisaranku. Bersumpahlah padaku bahwa mulai hari ini dan seterusnya akulah Tuhanmu, dan semua kebahagiaan yang kau terima dalam hidup ini akan berasal dari imanmu kepadaku. Adela tercengang mendengar syarat ini. Apa yang diminta Berengar darinya bukan hanya menghujat, tetapi juga penolakan total terhadap semua yang diajarkan kepadanya. Orang tuanya selalu mengajarkannya untuk mendahulukan kehendak Tuhan di atas segalanya, tetapi sekarang suaminya memintanya untuk tunduk kepadanya di hadapan Tuhan. Tentu saja hal seperti itu akan membawanya pada kutukan. Maka, sang permaisuri ragu-ragu, dan ketika Berengar melihat ini, seringainya lenyap. Hanya rasa jijik yang tersisa sebelum ia berpaling dari gadis itu. Jika permaisurinya tidak mau sepenuhnya setia kepadanya, maka ia tidak membutuhkannya. Ketika Adela melihat pria yang dicintainya menatapnya dengan jijik, ia tahu ia telah mengacau, dan langsung memanggilnya sambil berlutut dan menekan kepalanya ke lantai. Tunggu, aku bersumpah. Aku bersumpah akan sepenuhnya setia padamu, keluargamu, dan kekaisaranmu. Mulai hari ini, kaulah segalanya bagiku, dan imanku adalah milikmu. Ketika Berengar mendengar ini, ia langsung menghentikan langkahnya. Senyum kejam terukir di bibirnya, menikmati kemenangan. Sudah terlalu lama, gadis ini menempatkan sosok fiktif di awan di atas raja dan suaminya sendiri. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, ia mematahkan tekadnya dan memaksanya untuk tunduk. Karena itu, sebelum berbalik, ia memasang senyum penuh kasih sambil membantu gadis itu berdiri. Aku sudah lama menunggu untuk mendengar kata-kata itu. Setelah mengatakan ini, Berengar memeluk permaisurinya dan menciumnya dengan penuh gairah. Sang permaisuri langsung menerimanya dengan senyum penuh gairah di wajahnya. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia bermesraan dengan suaminya, dan kini ia akhirnya bisa menikmati kehangatan pelukannya. Dengan reuni penuh cinta antara suami dan istri ini, Berengar telah menyingkirkan rintangan pertama untuk menyatukan keluarganya. Lagi pula, loyalitas Adela yang bias selalu menjadi faktor yang memecah belah dinasti Berengar yang sedang berkembang, dan jika dibiarkan, pasti akan berujung pada kehancuran. Dalam beberapa hari ke depan, Berengar akan berusaha memperbaiki perilaku Adela dan memperbaiki hubungan antara Adela dan istri-istrinya yang lain. Kini setelah ia tak perlu lagi mengkhawatirkan konflik dengan tetangga-tetangganya, tindakan pertamanya sebagai kaisar adalah memperbaiki kerusakan ikatan keluarganya akibat para wanita nakal yang pernah ia temui. Sudah waktunya bagi Berengar untuk membereskan rumahnya. Bab 572 Pembentukan Pakta Pertahanan Internasional. Di dalam kota Roma, beberapa raja berpengaruh dari seluruh dunia Kristen telah berkumpul atas perintah Paus Julius. Berdirinya Kekaisaran Jerman di bawah Berengar von Kufstein dan dinastinya baru-baru ini telah membuat kepausan, dan banyak kerajaan tetangga, ketakutan untuk bertindak. Satu hal yang pasti, mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menunggu Berengar mengumpulkan lebih banyak kekuasaan. Di antara mereka yang hadir dalam Dewan Internasional ini adalah para penguasa Kerajaan Prancis, Kerajaan Spanyol, Kadipaten Burgundia, Kadipaten Aquitaine, Kerajaan Inggris, Kerajaan Skotlandia, Kerajaan Napoli, Kerajaan Hongaria, Persemakmuran Polandia-Lituania, dan beberapa negara Rus. Aubry duduk diam mendengarkan kata-kata yang terucap di ruangan itu. Demi kesempatan ini, ia tidak mengenakan pakaian wanita, juga tidak berdandan. Wajahnya yang cantik dan halus tampak jauh lebih pucat daripada biasanya. Karena itu, kerutan di wajahnya tidak semenarik yang seharusnya bagi para pria yang hadir. Sasaran kebenciannya tak lain adalah Adipati Godefroy de Burgundy, mantan kekasihnya, yang kini memberontak terhadap kekuasaannya. Adipati Burgundy saat itu sedang berdebat dengan para penguasa lain mengenai perbedaan pendapatnya dengan Prancis. Apa yang awalnya merupakan diskusi tentang pembentukan koalisi melawan Berengar dan kekaisarannya kini telah berubah menjadi pertikaian tak berujung antara raja-raja Kristen. Kau memintaku untuk bersatu dengan Raja Banci ini yang tidur dengan para kesatrianya seperti pelacur biasa, melawan kekaisaran yang tidak mengancam perbatasanku. Beri aku satu alasan yang bagus. Ketika Aubry mendengar hinaan ini, dia tidak dapat lagi menahan lidahnya dan langsung membentak mantan kekasihnya. Oh, ya ampun, kamu cuma kesal karena penis kecilmu itu nggak cukup memuaskanku. Nah,
Berengar, kudengar dia lumayan buas di ranjang. Sayang sekali aku gagal merayunya. Ketika Adipati Burgundia mendengar hinaan terhadap kejantanannya ini, ia hampir tak kuasa menahan amarahnya. Namun, ketika Aubrey mengatakan bahwa ia telah mencoba merayu Berengar, pria itu benar-benar kehilangan kendali atas emosinya dan mengamuk kepada mantan kekasihnya. Dasar jalang sialan. Kau mencoba merayu orang Jerman mesum. Kalau kita tidak di hadapan yang mulia sekarang, aku akan membunuhmu. Sudah cukup diketahui di kalangan bangsawan Eropa bahwa seluruh perselisihan antara Prancis dan Burgundia bermula karena Aubrey telah berselingkuh dari Godefroy. Oleh karena itu, para raja Eropa lainnya menunjukkan ekspresi yang beragam saat terpaksa mendengarkan pertengkaran kekasihnya ini. Hanya Paus Julius yang benar-benar murka dengan diskusi terbuka tentang homoseksualitas di istananya sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia meledak dalam kemarahan. Cukup, aku tidak akan mendengarkan hujatan seperti itu. Bisakah kita lanjutkan ke diskusi yang sedang kita bahas? Kekaisaran Jerman merupakan ancaman besar bukan hanya bagi gereja, tetapi juga bagi seluruh umat Kristen. Tidak ada pilihan lain. Kita harus bertindak, dan maksudku bukan dalam bentuk invasi langsung. Kita tidak punya cara untuk menang melawan Berengar, si terkutuk, saat ini. Sudah jelas bahwa kekaisaran Jerman ini bermaksud menantang semua otoritas kita, dan ingin memaksa kalian semua tunduk pada mereka. Kita tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan Berengar mengumpulkan lebih banyak kekuasaan. Kita harus bersatu sebagai orang Kristen dan saling mendukung. Saya menyerukan kepada kalian semua untuk melupakan perselisihan kecil kalian untuk sementara waktu, dan fokus pada ancaman nyata bagi kita semua. Kalian harus menghentikan permusuhan yang sedang berlangsung dan bersatu melawan musuh bersama. Kita semua harus berbagi teknologi, memperdagangkan sumber daya, dan yang terpenting, melawan kekaisaran Jerman dalam segala upaya mereka. Jika kita tidak dapat menghancurkan kekaisaran Jerman melalui perang konvensional, maka kita harus mengincar kekayaan mereka. Berengar, melalui manipulasi pasar internasional yang ulung, telah memaksakan mata uangnya kepada banyak kerajaan Anda sebagai mata uang pokok perdagangan internasional. Jadi, solusi kami sederhana, kami tidak akan lagi menerima mata uang Jerman, dan kami juga tidak akan berdagang dengan kekaisaran Jerman untuk waktu yang lama. Kami juga harus menggabungkan upaya intelijen kami untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin dari Jerman dan mereplikasi teknologi mereka untuk digunakan melawan mereka. Hal ini meresahkan banyak raja Kristen. Menetapkan sanksi terhadap Jerman juga akan berdampak negatif pada perekonomian mereka sendiri. Banyak dari mereka yang hadir mengandalkan Jerman untuk banyak produk yang masuk ke kerajaan mereka. Namun, dua orang yang hadir memiliki kekhawatiran yang lebih besar, sehingga Aubrey tidak takut untuk menyuarakan ketidaksetujuannya. Berengar saat ini memenjarakan adikku. Jika aku menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap kerajaannya, dia bisa membalas dengan merenggut nyawanya. Aku lebih suka tunduk dan menyerahkan diriku kepada pria itu sebagai mainannya daripada mempertaruhkan keselamatan kakak perempuanku yang berharga. Maaf, tetapi saya tidak akan terlibat dalam sanksi ekonomi atau tindakan spionase terhadap kekaisaran Jerman. Mengenai pembagian teknologi dan sumber daya, kerajaan saya akan sangat bersedia menyetujui persyaratan tersebut. Ketika Adipati Burgundia mendengar hal ini, dia hanya mengejek. Sebelum dia dapat menghukum Aubrey atas kepengecutannya, Raja Polandia angkat bicara setuju dengan Raja Prancis. Saya setuju dengan Raja Aubrey. Berengar saat ini memegang putri saya, Natalia, sebagai wali. Jika saya mengambil tindakan melawan dia dan kekaisarannya, itu hanya akan mengakibatkan dia terluka. Saya telah kehilangan seorang putra karena dia. Saya tidak akan mengambil risiko kehilangan putri saya juga. Karena itu, saya tidak akan terlibat dalam sanksi atau spionase apapun terhadap kekaisaran Jerman. Namun, seperti Aubrey, saya bersedia berbagi teknologi dan sumber daya dengan negara-negara anggota koalisi ini. Jika tatapan bisa membunuh, pasti Aubrey dan rekan Polandianya akan terbunuh oleh amarah Julius. Namun, sebagai paus, Julius menenangkan diri dan mendesah berat sambil tetap mengendalikan emosinya, meski nyaris tak terkendali. Setelah mendengar bahwa kedua kerajaan tidak bersedia terlibat dalam spionase dan sanksi, para raja lainnya mulai meragukan stabilitas aliansi yang diusulkan ini. Tepat ketika yang lain hendak mundur, Raja Felipe dari Spanyol secara mengejutkan mengumumkan sebuah berita yang membalikkan gelombang dukungan terhadap gagasan untuk bersatu melawan Jerman. Mata-mata saya baru-baru ini menemukan operasi penambangan besar-besaran yang dilakukan oleh Kekaisaran Jerman di wilayah saya. Saya tidak tahu bagaimana Berengar bisa mengetahui keberadaan sendawa dalam jumlah besar di tanah saya, tetapi melalui tipu daya, ia telah memaksa saya untuk setuju memberinya dan kerajaannya akses penambangan ke wilayah tersebut. Jangan salah, jika kita bisa menguasai tambang-tambang ini, kita akan memiliki bubuk mesiu yang dibutuhkan untuk melawan Berengar dan pasukannya di masa depan. Begitu raja-raja Eropa lainnya mendengar klaim ini, perhatian mereka beralih kepada delegasi Spanyol.
Jika hal itu benar, maka demi bersaing dengan Jerman, mereka semua perlu mendapatkan ranjau-ranjau ini. Dalam pernyataan berikutnya, Raja Felipe membuat klaim yang lebih berani. Saya akan menyetujui aliansi ini asalkan setiap anggota yang hadir menyetujui 3 dari 5 syarat yang disebutkan Julius. Kita semua akan menghentikan perang bodoh kita satu sama lain hanya karena pertengkaran kecil sampai kita berhasil mengalahkan pengaruh Brengar. Kita akan berbagi teknologi dan kemajuan pembangunan kita. Terakhir, kita akan menyetujui semacam fakta ekonomi terkait perdagangan pasokan, sumber daya, dan tenaga kerja aliansi kita. Mengenai sanksi ekonomi dan spionase, masing-masing raja dan wilayahnya akan memilih apakah mereka akan berpartisipasi dalam kedua kegiatan ini. Jika semua orang di sini dapat menyetujui prinsip-prinsip ini, maka saya akan berpartisipasi dalam aliansi ini. Keheningan menyelimuti para raja saat mereka saling memandang. Akhirnya, Paus Julius meminta pemungutan suara. Semua setuju. Dengan pertanyaan ini, semua anggota yang hadir menyuarakan persetujuan mereka. Keputusan tersebut bulat. Setiap kekuatan besar Eropa, selain mereka yang secara langsung maupun tidak langsung bersekutu dengan Jerman, telah bersatu untuk membentuk aliansi militer dan ekonomi dengan satu tujuan. Menentang kekaisaran Jerman dan menghancurkan pengaruhnya atas dunia barat. Selama beberapa tahun berikutnya, seiring Gereja Katolik membangun pasukan perang salibnya, Brengar dan negara-negara tetangganya terlibat dalam perang ekonomi dan spionase rahasia satu sama lain. Sayangnya, mereka telah membuat satu kesalahan perhitungan besar. Brengar tidak mewajibkan perdagangan dengan negara-negara tersebut, karena ia memiliki semua sumber daya dunia baru. Namun, aliansi ini akan sangat meningkatkan perkembangan teknologi para pesaing Brengar, dan bahkan mungkin memicu kebangkitan lebih awal. Bab 573 Masalah Keluarga. Brengar duduk di ruang kerjanya. Di tangannya terdapat sebuah piala emas berisi segelas anggur yang diperkaya. Hampir setengah tahun telah berlalu sejak Brengar menyatukan kekaisaran Jerman di bawah bendera Austria. Selama waktu ini, Brengar telah menghabiskan hampir setiap jamnya untuk merombak pemerintahan kekaisarannya. Kemajuannya lambat, tetapi saat itu bangsawan feodal telah kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka sebelumnya, dan sebagai gantinya, pemerintahan meritokratis semi-konstitusional yang telah ditanamkan Brengar di Austria menyebar ke seluruh perbatasan kekaisaran. Setelah negosiasi yang sengit, Brengar membagi provinsi-provinsi Jerman menjadi beberapa kerajaan dan kadipaten agung, yang meliputi Kerajaan Austria, Kerajaan Prusia, Kerajaan Bavaria, Kerajaan Bohemia, Kerajaan Baden-Württemberg, Kadipaten Agung Swiss, Kadipaten Agung Rheims, Kadipaten Agung Hanover, Kadipaten Agung Brandenburg, dan Kadipaten Agung Holstein-Mecklenburg. Tentu saja, keberadaan koloni-koloni tersebut masih merupakan rahasia yang sangat rahasia, sehingga Kadipaten Agung Wina Baru dan Kadipaten Agung Swabia Baru tidak tercantum dalam peta resmi kekaisaran atau provinsi-provinsinya. Berbagai raja dan adipati agung, meskipun secara teknis merupakan raja, mengabdi di bawah Raja Austria, yang juga merupakan Kaisar Jerman. Dengan demikian, Brengar telah menciptakan monarki federal yang secara longgar didasarkan pada kekaisaran Jerman di masa lalunya. Akibatnya, Brengar telah merancang konstitusi federal yang sebagian besar didasarkan pada konstitusi kekaisaran Jerman dari masa lalunya, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ia tambahkan ke konstitusi Austria dalam konvensi mereka sebelumnya. Konstitusi ini memungkinkan kaisar untuk memiliki kendali yang lebih besar atas urusan kekaisaran, dan memastikan bahwa hanya ahli warisnya yang paling kompeten yang akan menggantikannya. Terlepas dari restrukturisasi politik besar-besaran ini, Brengar sebagian besar dibiarkan bekerja sendiri untuk memulihkan ikatan keluarganya yang terluka. 6 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah antara Adela dan istri-istrinya yang lain, apalagi anak-anak mereka, yang semuanya sangat setia kepada ibu mereka. Baru sekarang Brengar menyadari betapa ia telah mengabaikan keluarganya demi mengejar kekuasaan. Sebuah kesalahan yang ia bersumpah tak akan pernah lakukan. Maka, Brengar menyesap anggurnya sambil mengenang semua yang telah ia capai sejauh ini dalam hidup ini. Sesaat kemudian, Kaisar mendengar ketukan di pintunya, yang segera ia jawab. Pintu segera terbuka, memperlihatkan salah satu pengantinnya yang cantik, yang entah kenapa, berpakaian compang camping dan berkalung kera budak. Sosok itu tak lain adalah Honoria, yang saat itu sedang memamerkan rambut ungu tiriannya. Rupanya, ia telah mewarnai ulang rambutnya ke warna semula sekembalinya ke Kufstein. Ketika Brengar memandangi tatapan ini, senyum mengembang di bibirnya. Ia sungguh lebih menyukai gadis berambut ungu daripada biru. Malahan, entah kenapa, kontras antara pewarna rambut mahal dan pakaian compang camping itu cukup menarik. Honoria memasang ekspresi cemberut saat ia menghampiri suaminya dan memohon ampun. Ayahku mohon, sudah 6 bulan. Aku janji, aku sudah belajar dari pengalamanku tentang perbudakan. Aku mohon, lepaskan kalungku dan izinkan aku kembali ke keluarga. Ini memalukan, dan tidak seperti Linde, aku tidak punya fetis seperti itu. Brengar hanya terkekeh mendengarnya. Selama 6 bulan terakhir,
ia telah membuat gadis itu menjalani permainan peran yang cukup intens sebagai hukuman atas tindakannya di dunia baru. Honoria tidak hanya harus tidur di gubuk di properti itu, tetapi ia juga tidak bisa berinteraksi dengan keluarga kerajaan selain sebagai budak. Terlebih lagi, ia memaksa putri Bizantium yang dulunya sombong itu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga di rumah, dan melayaninya kapanpun ia mau. Bagi Berengar, itu pengalaman yang cukup menyenangkan. Sementara itu, Linde justru senang memiliki Honoria sebagai mainan di bawah kendalinya. Ia biasanya memaksa Honoria melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat saat mereka bertiga menghabiskan malam bersama. Membiarkan sisi dominatrixnya yang terpendam mengambil alih kendali Putri Malang yang menderita di tangan tuan dan nyonyanya. Sambil merenungkan kebejatan yang telah dilakukannya beberapa bulan terakhir ini dengan dua hewan peliharaan kesayangannya, Berengar mendesah berat sebelum membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah kunci besi kecil. Melihat hal ini, mata hijau Min Honoria langsung berbinar-binar penuh semangat. Akhirnya, ia bisa merebut kembali posisinya sebagai Ratu Austria, dan menjadi teror di lautan. Berengar segera menghampiri wanita itu dan membuka kerah bajunya, yang jatuh ke lantai batu yang dingin dengan suara berdentang keras. Sebelum sang putri sempat berterima kasih, Berengar mengacungkan jarinya ke wajah wanita itu dan memarahinya sekali lagi atas tindakan kriminalnya. Jangan membuatku menyesali ini. Kalau orang lain yang melanggar hukum perbudakanku, aku pasti sudah mengirim mereka ke kamp kerja paksa selama beberapa dekade. Kau beruntung menjadi istriku dan aku sudah menunjukkan kelonggaran kepadamu. Honoria langsung menanggapi dengan melingkarkan lengannya di leher Berengar dan menciumnya dengan penuh gairah sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Terima kasih, ayah. Aku mau mandi dulu, lalu mungkin kita bisa bertemu nanti dan makan enak bersama keluarga. Setelah melakukan ini, Honoria segera berlari menuju pemandian yang terletak di dalam istana kerajaan. Tak lama kemudian, Linde berhasil masuk ke ruang kerja dengan seringai puas di wajahnya. Rupanya ia melihat Honoria berlari tanpa kerah bajunya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengejek suaminya. Kulihat kau telah membebaskan budakmu dari belenggunya. Harus kuakui, aku akan merindukan sesi terapi kelompok kecil kita. Sayang sekali. Aku baru saja mulai merasa akhirnya punya adik perempuan yang bisa bergabung denganku dalam pengabdian kepada tuanku. Ketika Berengar mendengar ini, ia mendengus tak percaya. Ia tahu betul alasan sebenarnya mengapa Linde merasa menyesal atas kehilangan saudarinya. Namun, sebelum ia sempat berkomentar sinis tentang sifat asli wanita itu, ia mengalihkan pandangannya dan bertanya tentang sesuatu yang jauh lebih penting. Apakah kalian akhirnya kehabisan ide untuk penemuan? Sudah 6 bulan, dan kalian belum memperkenalkan teknologi baru. Kalian tahu musuh kita bekerja sama untuk mengejar pasukan kita secepat mungkin. Berengar menyesap cawannya sebelum menjawab pertanyaan ini dengan senyum puas di wajahnya. Oh, percayalah, saya punya banyak penemuan baru yang bisa saya perkenalkan kepada dunia, tapi sekarang bukan saatnya. Selama 6 bulan terakhir, saya sibuk merombak pemerintahan setiap provinsi di kekaisaran kita agar sesuai dengan sistem politik dan ekonomi Austria. Saya telah mencetak mata uang baru yang telah menjadi standar universal di seluruh kekaisaran. Sejujurnya, meskipun saya sering memarahi Honoria atas kesalahan kecilnya terkait perbudakan, saya harus mengakui bahwa tambang emas yang ia temukan sangat membantu dalam hal itu. Saya juga harus menggabungkan semua prajurit dari berbagai negara bagian Jerman ke dalam satu tentara kekaisaran. Untuk itu, saya harus melatih dan melengkapi puluhan ribu prajurit dengan peralatan baru. Bahkan, saya harus merancang seragam baru, karena warna hitam dan emas khas Austria bukanlah simbol persatuan rakyat Jerman. Percayalah, ketika saatnya tiba ketika negara-negara Jerman lainnya telah mencapai tingkat kemampuan industri dan pertanian yang sama dengan Austria, saya akan mulai memperkenalkan keajaiban teknologi baru yang akan menggemparkan dunia. Namun, sebelum itu, perjalanan kita masih panjang. Yang lebih penting, bagaimana hubunganmu dengan Adela? Apakah dia masih berperilaku baik? Terakhir kali aku bicara panjang lebar dengannya tentang masalah pribadinya, dia sepertinya kesulitan menentukan di mana letak kesetiaannya. Demi Tuhan, gadis bodoh itu memang ditakdirkan menjadi biarawati. Jika dia menghabiskan setengah waktu berlutut untuk memuaskanku seperti yang dia lakukan untuk berdoa kepada Tuhan, aku pasti akan jauh lebih menyayanginya. Senyum sinis tersungging di wajah cantik Linde saat ia terkekeh menanggapi kata-kata Berengar. Ia mendesah berat sebelum duduk di pangkuan Berengar, lalu membenamkan kepalanya di dada Berengar sebelum mengutarakan pendapatnya tentang hal itu. Adela memang sedikit lebih baik padaku beberapa bulan terakhir ini, tapi rasanya memang dipaksakan. Aku tahu kau pasti sudah mengatakan sesuatu padanya. Karena mengenalmu, kau mungkin memberinya ultimatum seperti yang sering kau lakukan. Tapi, kau tidak bisa memaksa seorang gadis untuk mengubah sifatnya dalam semalam. Aku tahu dia sungguh-sungguh berusaha menjembatani jurang di antara kami, tetapi sulit bagi gadis yang sombong, keras kepala,
dan sok suci seperti dia untuk mengakui bahwa dia sebenarnya tidak lebih unggul dariku atau yang lain, terutama karena dia meremehkan kegiatan kelompok kecil kami. Mungkin sebaiknya kau menjadi penengah di antara kami. Bayangkan saja, kita bertiga, makan bersama dengan nikmat, dan mendiskusikan berbagai masalah internal kita yang mendalam dengan cara yang terbuka dan sopan. Petik 2. Mendengar usulan ini, Berengar merenungkannya dalam diam selama beberapa saat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk sebelum menyetujui usulan Linde. Baiklah, aku akan meminta seseorang memberitahu Adela tentang rencana makan malam kita, dan kita bertiga bisa berkumpul malam ini. Aku ingin mengakhiri persaingan kalian berdua ini sebelum menjadi tak terkendali dan menimbulkan masalah bagi kekaisaranku. Ini berarti kalian harus mengesampingkan keluhan-keluhan kecil kalian dan bersatu sebagai saudara. Mengerti? Menanggapi hal ini, Linde hanya mencium bibir Berengar sebelum berbisik di telinganya. Apapun yang kau perintahkan, tuanku. Setelah mengatakan itu, si cantik berambut merah berlari dan bersiap-siap untuk malam itu. Ini akan menjadi pertama kalinya setelah sekian lama Berengar hanya berdua dengan Linde dan Adela, dan ia akan berbohong pada dirinya sendiri jika mengatakan tidak ada kemungkinan pertengkaran antar kucing. Bab 574 menyelesaikan perbedaan mereka. Di kota Kufstein, Kaisar Jerman dan dua mempelainya duduk diam di lorong-lorong sebuah restoran setempat. Sebagai bagian dari kencan mereka, Berengar telah memesan seluruh fasilitas untuk malam itu demi memastikan privasi keluarga kerajaan terjaga dengan baik. Lagi pula, ia tentu tidak ingin berita tentang drama kecil keluarganya terbongkar ke publik. Linde tersenyum hangat saat menyesap anggur vintage terbaik yang disediakan oleh staf restoran ini. Sementara Adela, ia cemberut saat tatapannya yang tajam beralih antara suami dan istri keduanya. Ia mengira ini akan menjadi makan malam pribadi antara dirinya dan pria yang dicintainya. Ketika Berengar melihat perempuan muda itu melotot ke arahnya, ia tersenyum anggun sebelum memecah keheningan. Adela, sayangku, sudah lama kita tidak makan bersama. Senang sekali rasanya bisa makan bersama suami dan teman lama, ya. Ketika sang ratu mendengar suaminya menggunakan istilah, sahabat lama, untuk merujuk pada rival terbesarnya, ia tak dapat lagi menutup mulutnya. Teman lama. Sejak kapan? Apa kau tahu betapa konyolnya suaramu sekarang? Linde langsung mendesak ketika mendengar omelan kekanak-kanakan ini sebelum meletakkan gelasnya di atas meja. Tatapannya berubah dari ramah menjadi marah saat ia memarahi Adela atas pernyataannya yang kasar. Kau memang tidak bisa diam 5 menit tanpa membuat keributan, ya? Suami kita membawa kita ke sini untuk menyelesaikan masalah kita, tapi kau bahkan belum cukup dewasa secara emosional untuk melanjutkan obrolan ringan. Kenapa aku tidak terkejut? Berengar segera menempelkan dahinya ke telapak tangannya sambil mengembuskan napas keras-keras. Ia tahu ini ide yang buruk. Kenapa ia harus membiarkan gadis kecil itu memaksanya? Namun, ia telah memutuskan untuk menjadi penengah antara kedua perempuan itu, dan dengan demikian ia tidak akan meninggalkan pencarian yang telah ia mulai. Setelah beberapa saat pertengkaran tak masuk akal antara kedua perempuan itu, yang tadi hiraukan Berengar, ia tiba-tiba membungkam mereka dengan meninggikan suaranya. Cukup. Kita bahkan belum dapat makanan pembuka dan kalian berdua sudah saling bermusuhan. Aku sungguh tidak mengerti kenapa kalian berdua bahkan tidak bisa berpura-pura akur di hadapanku. Serius, apa sesulit itu menjaga kesopanan? Linde hanya menepis Adela dan kembali menikmati minumannya. Sementara Adela cemberut, bagaimanapun juga, dalam hatinya, sulit untuk memaafkan Linde atas semua yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Ketika Berengar memperhatikan ekspresi keras kepala di bibir gadis itu, ia menghela napas berat sebelum langsung bertanya di mana letak keluhannya. Adela, sudah bertahun-tahun sejak kalian berdua pertama kali berseteru. Kalian berdua telah menjadi ayah dari putra-putraku, yang suatu hari nanti akan bersaing memperebutkan tahtaku. Hal terakhir yang dibutuhkan dinasti kita adalah dua pangeran yang ingin saling membunuh karena ibu mereka tidak akur. Jika aku belum menjelaskannya dengan sangat jelas sekarang, kita semua adalah satu keluarga, dan kalian berdua, lebih dari yang dibutuhkan istri-istriku yang lain, untuk akur. Mendengar bagian terakhir ini, Adela menjadi bingung. Ia sungguh tidak mengerti mengapa Berengar terus mendesaknya untuk berteman dengan Linde. Gara-gara omelan Berengar, sang permaisuri muda tak kuasa lagi menahan diri dan memaki mereka berdua. Kenapa kau selalu berpihak padanya? Kau harap aku bisa akur dengan Linde setelah dia merampas hakku? Aku sudah bersumpah setia padamu dan keluargamu, tapi aku takkan pernah bisa memaafkan Linde atas perbuatannya. Berengar dan Linde menatap Adela dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Linde kepada permaisuri muda itu sehingga membuatnya menyimpan dendam yang begitu kuat. Maka, tidak mengherankan jika mereka berdua menyuarakan kebingungan mereka secara bersamaan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ketika Adela menyadari bahwa baik suami maupun rivalnya tidak tahu apa yang membuatnya begitu membenci perempuan berambut merah itu, ia pun tercengang. Apa memang tidak jelas? Karena itu,
ia tak ragu untuk mengungkapkan kekesalannya yang paling dalam kepada Linde. Pelacur ini datang ke rumahmu, merayumu, dan mencuri kesucianmu. Sebagai tunanganmu, itu hakku. Kalau bukan karena tindakan Linde yang memalukan, kita pasti sudah saling mengenal. Tepat pada saat inilah pelayan membawa nampan berisi makanan pembuka. Mendengar ucapan itu, ia tersipu dan bergegas keluar. Ia merasa lebih baik memperkenalkan makanan setelah percakapan canggung ini selesai. Adapun Linde, ia juga tersipu malu. Ia tidak tahu bahwa akar dari persaingan mereka, dan perselisihan mereka yang terus berlanjut, adalah fakta sederhana bahwa ia lebih tua dan sampai di Berengar lebih dulu. Ketika Berengar mendengar alasan konyol di balik kemarahan Adela yang tak henti-hentinya, ia terkekeh sebelum melontarkan pernyataan yang agak berani. Itukah sebabnya kau selalu mencari konflik dengan Linde? Kalau saja alasan seperti itu tidak membuatku pusing selama beberapa tahun terakhir, jujur saja aku akan menganggapnya lucu. Adela, kau seharusnya tidak menyalahkan Linde untuk hal seperti itu. Kalau kamu punya keluhan dengan seseorang, seharusnya itu dengan Tuhan. Lagi pula, dialah yang membuatmu jauh lebih muda dariku. Kalau kamu seumuran dia waktu kita pertama kali bertunangan, aku pasti sudah berusaha sekuat tenaga untuk segera masuk ke celanamu. Tapi, kamu baru 12 tahun waktu itu, dan karena itu, kamu terlalu muda untuk seleraku. Wajar saja, sebagai perawan berusia 20 tahun, saat gadis muda berdada besar seperti Linde muncul di hadapanku, aku tak kuasa menahannya. Seandainya kau sudah cukup umur saat pertama kali kita bertemu, aku akan dengan senang hati menerjangmu jika kau menginginkannya. Sederhananya, takdir telah menolakmu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menunggu 4 tahun sampai kau menyusulku ketika wanita-wanita cantik seperti Linde dan Honoria menerjangku? Kalau kau belum sadar, aku bukan pria yang mampu menahan diri seperti itu. Mendengar ini, Linde tetap diam sambil terus menyesap anggurnya, menghindari kontak mata dengan Berengar dan Adela. Ia tak percaya mereka bisa mengobrol seperti itu, dan kini ia sangat senang karena Berengar telah memesan seluruh restoran untuk mereka malam itu. Di sisi lain, Adela menatap mereka berdua dalam diam. Apakah ia benar-benar bersikap picik selama bertahun-tahun ini? Namun, ia masih kesulitan menyalahkan Tuhan, atau takdir, atas kekejamannya. Lagi pula, didikan yang diterimanya tidak akan membuatnya mudah menyalahkan Tuhan atas kemalangannya. Alih-alih menghadapi kenyataan pahit itu, ia mengalihkan topik ke hal lain yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Berengar sebelumnya. Sebagai contoh, katakanlah saya setuju dengan premis Anda bahwa Tuhan dan takdir yang harus disalahkan atas apa yang terjadi di antara kalian berdua. Itu tidak mengubah fakta bahwa Linde mencuri apa yang seharusnya menjadi hak saya sebagai tunangan dan istri utama Anda. Mengapa Anda begitu ngotot agar kami berdua bertindak sebagai saudara? Mendengar ini, Berengar menatap Adela dengan tak percaya. Ia tak percaya Adela begitu hampa pikiran sehingga tak mengerti alasan mengapa ia lebih membutuhkan Adela dan Linde untuk rukun daripada istri-istrinya yang lain. Setelah hening beberapa saat, ia mencoba membujuk Adela untuk menemukan jawabannya sendiri. Adela, jawablah aku ini, berapa banyak istriku yang memiliki hak istimewa menggunakan nama keluargaku? Butuh beberapa saat bagi otak Adela untuk bekerja. Meskipun ia sama sekali tidak bodoh, ia justru cukup brilian dalam hal dirinya sendiri. Masalahnya pada akhirnya terletak pada cuci otak agama selama bertahun-tahun yang membuatnya agak lambat memahami. Ketika Berengar mendengar jawaban ini, dan masih tidak mengerti alasannya, ia menyuarakan pertanyaan lain. Dan mereka berdua. Akhirnya, Adela mengerti apa yang dimaksud Berengar. Ia berulang kali mengalihkan pandangannya antara Linde dan suaminya, seolah memahami apa yang ingin disampaikan suaminya kepadanya. Berengar tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban saat ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan kedua istrinya. Kalian berdua adalah satu-satunya calon istriku yang mampu melahirkan putra bermarga von Kufstein. Artinya, pada akhirnya, garis keturunan kalian berdualah yang akan menentukan suksesi tahta Jerman. Nah, mengertikah kalian mengapa, terlepas dari banyaknya perbedaan, aku lebih membutuhkan kalian berdua, daripada yang lain, untuk bersatu. Demi stabilitas kekaisaranku, kalian berdua perlu membesarkan anak-anak kalian dengan mentalitas bahwa kita semua adalah satu keluarga yang penuh kasih, bersatu melawan dunia yang ingin menggulingkan kita. Secara pribadi, aku ingin melihat kalian berdua rukun dengan Honoria dan Yasmin juga, tetapi jika kalian sama sekali tidak mampu melakukan hal seperti itu, maka yang kuminta hanyalah agar kalian menyadari bahwa kalian berdua selalu, dan akan selalu, menjadi pengantinku yang terpenting. Kalian tidak terlahir sebagai putri seperti kedua istriku yang lain, tetapi melalui tindakanku, aku telah menjadikan kalian berdua permaisuri, sesuatu yang tidak akan pernah bisa diraih oleh yang lain. Jadi, demi keluarga kita, demi dinasti kita, dan masa depan kekaisaran kita, bisakah kalian mengesampingkan keluhan-keluhan kecil kalian dan menjadi dua istriku yang paling kucintai? Adela menatap Linde, yang langsung mengangguk tanpa suara, membuat Adela berpikir. Dengan desahan berat,
ia menjawab pertanyaan Berengar dengan jawaban yang akan mengubah masa depannya selamanya. Ya, Berengar, demi dinasti kita, kurasa aku bisa melupakan pertengkaran masa kecilku dengan Linde dan membesarkan anak-anak kita bersama sebagai satu keluarga di bawah pemerintahanmu. Senyum terukir di bibir Berengar ketika mendengar istrinya bersikap begitu ramah. Namun, sesaat kemudian, raut wajahnya berubah tegas saat ia mengalihkan pandangannya ke duri lain di sisinya. Linde, bisakah kau sepakat untuk mengesampingkan sifat licikmu, menerima Adela sebagai setara, dan membesarkan anak-anak kita bersama sebagai satu keluarga? Ketika Linde mendengar Berengar mengetahui rencananya untuk menempatkan Hans di atas tahta, ia langsung tersipu malu. Meskipun ahli dalam intrik, ia sama sekali gagal menyembunyikan rencana-rencana tersembunyinya. Hal ini membuatnya benar-benar malu pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat merenung, Linde mendesah dengan senyum pahit sambil mengangguk setuju. Apa-apaan ini? Kedengarannya seru. Lagi pula, setelah kau membebaskan Honoria dari hukumannya, aku jadi kekurangan mainan kecil yang lucu untuk menghibur diri. Kalau dipikir-pikir lagi, aku selalu ingin bersenang-senang dengan Adela kecil. Mendengar ejekan Linde yang jenaka, Adela merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia segera menatap suaminya dengan tatapan memohon, seolah-olah ia adalah kelinci yang tersangkut di rahang serigala lapar. Dengan nada malu-malu, ia bertanya kepada pria itu tentang apa sebenarnya rencana Linde untuk mereka bertiga. Berengar, apa yang dia bicarakan? Menanggapi hal ini, Kaisar Jerman hanya tersenyum nakal sebelum berbisik di telinga kecil Adela. Kamu akan mengetahuinya nanti malam. Setelah mengatakan ini, Berengar segera memberi isyarat kepada pelayan untuk membawakan makanan pembuka. Setelah berdiskusi dengan kedua istrinya, ia merasa sangat lapar. Karena itu, ia dengan senang hati menikmati hidangan lezat itu. Lagi pula, ia akan membutuhkan protein untuk nanti malam. Bab 575 Hukuman yang kejam dan tidak biasa bagian I. Berengar duduk di dalam suite penthouse yang terletak di puncak istananya. Ia biasa menyebut area ini sebagai ruang harem, karena di sanalah ia paling sering menghabiskan waktu untuk berfoya-foya dengan para wanitanya. Setelah akhirnya berhasil membuat kedua calon istrinya berdamai, Berengar berniat memanfaatkannya sebaik mungkin, dan tidur dengan mereka berdua malam ini. Sepanjang pernikahan mereka, hanya ada satu kejadian di mana Berengar berhasil tidur dengan Adela bersama perempuan-perempuan lain, yaitu ketika perempuan-perempuan lain itu memberinya obat bius. Sejak saat itu, Adela sangat enggan melakukannya, tetapi malam ini berbeda. Malam ini, ia akhirnya meruntuhkan batasan antara Adela dan Linde, dan ia tidak akan membiarkan kesempatan sempurna ini untuk menjalin ikatan keluarga berlalu begitu saja. Sementara kedua perempuan itu bersiap di bak mandi untuk malam yang menanti mereka, Berengar berada di ruang tamu, hanya mengenakan pakaian dalam. Ia menghisap hookah yang menjadi alat favoritnya untuk merokok. Di dalam wadahnya terdapat campuran hasis dan tembakau shisha. Ini adalah pertama kalinya ia mengimpor zat semacam itu dari koloninya di dunia baru. Asap yang bercampur itu memasuki paru-parunya, dan ia dengan terampil menangkapnya. Setelah beberapa detik, ia mengembuskan asap tebal itu, dan seketika merasakan pikirannya diliputi oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kehidupan sebelumnya. Setelah linglung selama yang terasa seperti detik, tetapi sebenarnya beberapa menit, satu kalimat terucap dari bibirnya. Itu omong kosong yang bagus. Berengar tak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Namun, ia terus merokok sambil menunggu kedatangan kedua mempelai tercintanya. Akhirnya, pintu terbuka dan dua sosok surgawi muncul. Adela dan Linde berdiri di ambang pintu ruang ganti, mengenakan pakaian yang hanya bisa digambarkan Berengar sebagai cosplay. Adela mengenakan lingerie putih transparan, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang luar biasa dan rahasia yang tersimpan di dalamnya. Mirip dengan set yang dikenakannya pada malam pernikahan mereka, namun ada perbedaan yang kentara. Di punggungnya terdapat sepasang sayap bulu putih, dan di atas rambut pirangnya terdapat lingkaran cahaya, jelas dia tengah memainkan peran malaikat di bahunya. Linde, di sisi lain, mengenakan pakaian yang jauh lebih menyeramkan. Bra hitam transparan Brenda melekat pada lekuk tubuhnya yang indah. Bra itu dipadukan dengan garter belt dan tong yang senada. Sepasang stoking transparan melingkari kakinya yang putih mulus. Namun, yang benar-benar menarik perhatian Berengar adalah sesuatu yang menonjol dari belakangnya. Itu adalah ekor sucubus, yang hanya bisa ditebak Berengar sebagai penyumbat ekor. Dari mana ia mendapatkan alat sesat itu, dan siapa dalang di balik penciptaannya? Ia tidak tahu. Jelas, ia tidak mungkin menjadi orang yang bertanggung jawab atas hal semacam itu. Di atas rambut pirang stroberinya terdapat sepasang tanduk sucubus. Tak perlu dikatakan lagi, Linde adalah perwujudan fisik dari kecantikan yang mengerikan. Kini, Berengar sudah begitu tinggi sehingga ia yakin telah membuka potensinya sebagai seorang kultivator. Maka, tak heran jika ia benar-benar mengira kedua wanita yang berdiri di hadapannya adalah sosok surgawi yang mereka kenakan. Maka,
satu pikiran terlintas di benak Berengar saat ia menatap sosok Linde yang berdada besar. Meski begitu, ia tak mundur, dan hanya duduk diam sementara Linde merangkak berlutut ke arah suaminya, membuka kaitan beranya dan membiarkan payudaranya yang besar menggantung bebas. Tuan, maukah kau menghukum secubus nakal ini? Tatapan Berengar jatuh pada Adela, yang berdiri di belakang tubuh Linde yang berlekuk, yang juga sedang menatap ekor yang tertancap di pantat wanita itu sementara pinggulnya bergoyang menghipnotis. Ia tak percaya betapa kerasnya Linde berusaha menenangkan Berengar. Wajahnya memerah karena malu saat ia mencoba mengalihkan pandangannya. Namun, ia tak bisa, karena bokong secubus muda yang berotot itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Maka, Berengar punya ide nakal saat ia menatap Linde dengan ekspresi kosong. Wanita itu cemberut menunggu jawaban. Akhirnya, ia tak sabar lagi dan menyerahkan tali kekang yang terikat di kerahnya kepada tuannya. Namun, Berengar malah tersenyum nakal dan memanggil istrinya yang lain. Adela, tadi kau bilang kau kesal karena Linde merampas kesucianku. Nah, sekarang saatnya kau menghukumnya atas kesalahannya. Kedua perempuan muda itu menatap suami mereka dengan kaget, Linde lebih terkejut daripada Adela. Ia yakin Berengar akan mengizinkannya melampiaskan sebagian rasa frustrasinya pada tubuh mungil Adela. Karena itu, ia segera mencoba protes. Tapi tuan, sebelum Linde dapat menyelesaikan kalimatnya, Berengar mengangkat jarinya ke bibir merah muda cantiknya dan menyuruhnya diam. Set, aku punya firasat meskipun Adela baik hati, dia masih punya beberapa masalah yang ingin diselesaikan denganmu. Kupikir, apa cara yang lebih baik daripada memberikan hukuman? Lagi pula, kau suka hal seperti itu, kan? Si cantik berambut pirang stroberi itu tampak ketakutan saat menatap ke belakang, ke arah Adela. Permaisuri pertama tampak bingung. Ia tidak tahu apa yang diinginkan Berengar, dan karena itu, ia segera mengungkapkan kebingungannya. Apa yang harus saya lakukan? Berengar terkekeh saat mendengar ini dan kembali menjatuhkan diri ke sofa, melepas celana pendeknya sebelum memberikan jawaban kepada gadis-gadis itu. Pukul pantatnya, tampar payudaranya, cekik dia, kalau kau mau, aku punya cambuk di sekitar sini yang bisa kau gunakan untuk melampiaskan amarahmu pada tubuhnya yang indah. Asal jangan sampai meninggalkan luka permanen. Aku tidak mau budakku yang tercantuk ini cacat. Adela ragu untuk melanjutkan, ia dibesarkan dengan cukup prudis, membayangkan Linde memasukkan mainan ke dalam pantatnya saja sudah cukup mengejutkan, tetapi setelah mendengar betapa janggalnya permainan yang dilakukan suami dan istri keduanya, ia merasa sedikit dilema moral. Namun, saat berikutnya, ketika ia mendengar ejekan Linde, sebuah tombol di otaknya menyala, dan memunculkan beberapa kelemahan mendalam dalam karakternya yang tidak disadari gadis itu. Tuan, Adela terlalu sok suci, dia terlalu kasar untuk menghukumku. Kenapa kau pikir aku merasa begitu aman menginjak-injaknya sepanjang waktu? Sebuah tamparan keras bergema di udara, diikuti oleh jeritan pelan. Linde menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat bekas telapak tangan merah kecil di bokongnya. Ia nyaris tak bisa mengungkapkan kebingungannya ketika tamparan keras lain mendarat di bokongnya yang montok. Apa-apaan ini? Ih! Berengar menyeringai nakal, sambil menyeret wajah Linde ke batangnya, dan memaksa bibirnya menyentuhnya. Lucu sekali melihat Adela, yang berpakaian bak malaikat, memukul bokong secubus itu dengan begitu ganas. Saat Linde menyeruput batang Berengar, Adela berlutut di sampingnya dan mencengkeram payudaranya yang besar berukuran E, lalu menyentaknya sambil memerah susu wanita itu dengan kasar seolah-olah ia adalah sapi perah biasa. Sambil melakukannya, Adela menggunakan tangannya yang bebas untuk menekan bagian belakang kepala lawannya hingga ke penis suaminya yang besar, membisikkan beberapa hinaan yang sangat kejam di telinganya. Kau bukan permaisuri, kau jalang suamiku. Satu-satunya alasan kau bisa setara denganku adalah karena dia tak sengaja mengandung bayi di dalammu. Jangan pernah lupakan belas kasihannya, atau belas kasihanku juga. Kalau bukan karena kebaikanku, kau tak akan ada di sini hari ini, menyeruput penis gemuk itu. Berengar menatap Adela dengan kaget. Ia tak pernah menyangka Adela punya sisi seganas itu. Ia begitu bahagia saat ini hingga hampir menangis. Namun, sebelum ia sempat mengungkapkannya, Adela menghentikan aksinya. Ia cepat-cepat menjilati susu dari jarinya seolah itu adalah suguhan terlezat di dunia. Setelah itu, ia berjalan ke laci terdekat dan mencari-cari semua mainan yang biasa digunakan istri-istri Berengar saat ia pergi berperang. Kilatan kegembiraan yang kejam terbentuk di mata safirnya saat ia menemukan objek hasratnya. Adela langsung melepaskan celana dalam renda putihnya, sebelum melepaskan mainan itu ke selangkangannya yang dicukur rapi. Saat melakukannya, Linde menatap takut ke arah tuannya dan istrinya. Berengar benar-benar terkejut saat itu dan tidak tahu apakah ia harus melanjutkan. Lagi pula, Adela telah mengenakan strap-on yang biasa digunakan Linde pada Honoria. Tentu saja, strap-on itu meniru alat kelaminnya sendiri. Ia menatap dengan takjub sambil bertanya-tanya monster macam apa yang telah ia bangunkan di dalam diri istrinya yang dulu saleh. Adela tak ragu.
Ia malah mencengkeram bokong Linde yang montok dan menyejajarkan mainannya dengan celahnya yang sempurna. Sebelum Linde sempat melepaskan mulutnya dari penis berengar, Adela mendorong mainan itu dengan kuat. Saat ia melakukannya, kaki Linde kejang, dan ia pun jatuh ke lantai dalam genangan air kencingnya sendiri. Ini pertama kalinya ketiga lubang kemaluannya terisi sekaligus, dan rasanya terlalu berat untuk ia tanggung. Namun, terlepas dari kenikmatan yang luar biasa, Adela tidak menghentikan aksinya dan terus menghujam dengan liar, tanpa keahlian khusus, sambil menamparkan bokong Linde. Itulah balasanmu karena telah mempermainkanku selama bertahun-tahun, dasar jalan kecil. Berengar tak tahu apakah ia telah naik ke surga atau turun ke kedalaman neraka yang berapi-api. Wanita yang biasanya saleh dan jujur, yang begitu mudah tersinggung setiap kali seseorang mengumpat, menggunakan bahasa vulgar seperti itu sambil menggedor-gedor bagian dalam lawannya dengan strap-on. Ia begitu bergairah dengan kejadian-kejadian ini, ia mencapai klimaks di wajah cantik Linde, yang dipenuhi ekspresi penuh nafsu. Meskipun demikian, ia tetap sekeras berlian, dan karena itu pikirannya yang terbius obat bius pun muncul dengan ide yang sama liciknya. Kaisar muda itu segera memposisikan diri di belakang istrinya yang berambut pirang dan menyodok ke dalam, yang membuatnya menjerit kegirangan. Saat Berengar menghentakkan pinggulnya ke bibir bawah Adela, Adela pun melakukannya pada Linde, menciptakan ekor manusia. Tak lama kemudian, sang kaisar muda telah menyemprotkan cairan maninya ke dalam rahim istrinya, mengotori rahimnya dengan spermanya. Namun, ia masih jauh dari selesai. Malam masih muda, dan ia belum cukup menghukum budaknya yang berambut merah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.